Film ini dibuka di Australia, menggambarkan tahun distopia 2053. Menurut narator, setelah perang terakhir, tingkat kejahatan meningkat lebih dari 800% yang menyebabkan masuknya sistem penjara secara besar-besaran. Untuk mengurangi beban penjara, pemerintah pun telah memperkenalkan program rehabilitasi kotak, sebuah sistem yang memberikan dua pilihan kepada narapidana, menjalani hukuman di sel isolasi atau menjadi sukarelawan untuk pemusnahan instan. Begitu berada di dalam kotak, makanan dan air hanya akan diberikan dengan izin warga yang taat hukum. Siapapun yang ketahuan mencoba melarikan diri atau membantu upaya apapun akan dibunuh dengan kejam. Kita kemudian melihat seorang wanita Perancis yang dipenjara di dalam salah satu kotak tentara tersebut. Dia tampaknya berjuang keras untuk hidup tanpa makanan dan air. Pada satu titik, dia menjadi begitu terbebani oleh penderitaan sehingga dia mencapai titik terendahnya. Akibatnya, dia mengambil silat kecil dari sudut dan melukai lehernya sendiri. Dalam adegan selanjutnya, kita diperlihatkan sebuah pulau berbatu di samping banyak kotak penjara. Di sana terlihat seorang gadis dan seorang anak laki-laki yang sedang bermain bola karet. Tak lama kemudian, bola mengenai salah satu kotak menyebabkan tahanan 37113 sadar kembali di dalamnya. Saat dia bangun, dia menemukan tangan dan kakinya diikat dengan tali. Dia dengan panik menggedor dinding kotak, berteriak untuk membiarkannya keluar. Saat itu, sebuah layar kecil menampilkan seorang wanita yang memberitahukan kepadanya bahwa juri telah membuktikan kesalahannya, menjatuhkan hukuman 7 tahun rehabilitasi tanpa pembebasan bersyarat. Dia berlanjut menegaskan bahwa makanan dan airnya hanya akan diberikan berdasarkan kebijaksanaan warga yang dia khianati. Mendengar ini, tahanan tersebut berteriak dan menangis, bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Keesokan harinya, tahanan 37113 bangun dan melambaikan wadah makanannya untuk meminta air. Namun tak ada seorang pun di sekitar yang merespon. Setelah itu, dia mulai memeriksa seluruh kotak dengan harapan menemukan cara untuk melarikan diri. Tetapi setiap sentuhan mengakibatkan sengatan listrik. Seiring berjalannya waktu, kelangsungan hidup menjadi semakin sulit. Sementara itu, di kotak penjara lainnya, kita melihat tahanan 13558 mencari jalan keluar. Saat memeriksa, dia secara tidak sengaja memicu alarm, menyebabkan lampu merah berkedip. Akibatnya, batang logam tajam turun dari langit-langit yang secara brutal menusuknya hingga mati. Keesokan paginya, tahanan 37113 dibangunkan oleh seorang wanita muda yang memberinya makanan kecil dan air. Tahanan tersebut mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, namun wanita tersebut mengatakan kepadanya bahwa warga akan menentukan nasibnya. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa dia bukanlah tahanan pertama atau terakhir yang mereka tangkap di sini. Setelah itu, tahanan 37113 menghabiskan beberapa hari lagi dengan makanan dan air yang sedikit. Namun suatu hari, dia diliputi oleh keputusasaan dan depresi. Akibatnya, dia mengambil tari dari lantai, berniat melakukan hal yang tak terfikirkan. Dia mulai tersedak hingga kehabisan napas, tapi tepat pada waktunya dia melepaskan dirinya karena dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia kemudian menangis keras-keras, bertanya-tanya kesalahan apa yang dia lakukan hingga berakhir dalam nasib seperti itu. Seiring waktu, tahanan 37113 menerima hukumannya dan menggunakan berbagai gangguan untuk mengatasi situasinya. Dia mulai menghabiskan hari-harinya, memandang keluar melalui lubang kecil dan tidur. Suatu hari, dia mengulurkan tangannya keluar dan mengambil bora karet. Ini bertindak sebagai cara untuk membantunya menghabiskan waktu. Setelah beberapa minggu, sebuah drone memindahkan kotak tahanan ke lokasi lain yang tampaknya adalah hutan. Pada adegan selanjutnya, kita diperkenalkan dengan narapidana lain dengan nomor kode 180102. Dia mendapat hukuman 2 tahun dan telah menjalani setengahnya di dalam kotak. Setelah menghabiskan 2,5 tahun di sana, dia mulai menerima bahwa dikurung di sana adalah hal yang wajar karena konsekuensi dari tindakannya di masa lalu. Suatu pagi, tahanan 37113 didekati oleh seorang gadis berpakaian biru. Dia bertanya apa yang dia lakukan dan tahanan tersebut menjawab bahwa dia menjalani hukuman 7 tahun. Gadis itu memulai percakapan, menanyakan apakah dia pernah mendengar tentang William Shakespeare. Ketika tahanan menjawab negatif, gadis itu menawarinya sebuah buku untuk dibaca.
Namun yang terakhir menolak untuk menerimanya, mengklaim bahwa dia tidak diizinkan untuk melakukannya selama masa rehabilitasi. Di tengah percakapan mereka, gadis itu meminta tahanan di K7113 untuk mendekat. Setelah itu, dia memegang tangannya dan membacakan beberapa baris dari buku Shakespeare dan membuatnya merasa nyaman. Setelah itu, gadis itu memberinya tas berisi pelet makanan dan mengucapkan selamat tinggal, berjanji untuk mengunjunginya lagi. Setelah kejadian itu, narapidana 37113 merasa terstimulasi oleh pertemuan manusia setelah sekian lama. Akibatnya, dia berbaring di lantai dan menyentuh dirinya sendiri, mengabaikan fakta bahwa kamera CCTV merekam semuanya. Kemudian saat makan, tahanan 37113 menemukan sebuah buku mini yang terletak di dalam paket makanan. Dia membelakangi kamera pengintai dan membukanya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah salinan buku William Shakespeare. Setelah itu, narapidana 37113 menggunakan air yang disimpan untuk membersihkan dirinya, mencegah infeksi dari luka di tubuhnya. Dia kemudian menuangkan air bekas keluar melalui lubang. Kamera CCTV menangkap dia membuang-buang air minum dan sebagai hasilnya, dia dibawa kembali ke pantai. Beberapa waktu kemudian, gadis sipil yang sama dari sebelumnya mendatanginya dan bertanya apa yang dia lakukan hingga bisa sampai di sini. Namun alih-alih menjawab langsung, Nabi malah bertanya bagaimana warga memutuskan siapa yang akan diberi makan di antara semua narapidana. Gadis itu mengaku bahwa dia hanya berjalan di antara kotak-kotak itu, berbicara dengan para narapidana dan memberi mereka makanan. Ia menegaskan bahwa ia berusaha menjangkau sebanyak mungkin orang, namun cuaca buruk sering menghalanginya untuk melakukannya. Saat mereka berbicara, tahanan 37113 memberitahunya bahwa dia mengingatnya pada adik perempuannya yang sudah tidak hidup lagi. Masa kurungan terus berlanjut dan satu-satunya hiburan bagi tahanan 37113 adalah buku mini yang bisa dia baca, menyembunyikannya dari kamera. Beberapa hari kemudian, drone kembali membawanya ke lokasi lain dan di sana dia didekati oleh seorang warga yang mengejeknya dengan memakan apel berair di depannya. Karena kelaparan yang luar biasa, tahanan 37113 memohon kepada pria tersebut untuk menunjukkan belas kasihan padanya, tapi dia menolak dengan kasar. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa semua tahanan harus dieksekusi tanpa ampun. Namun demikian, dia bersedia menawarkan apelnya dengan syarat bahwa dia mengizinkannya untuk memenuhi kepuasannya. Meskipun hal ini melanggar hukum, namun para narapidana yang didorong oleh kelaparan dengan enggan menyetujui persyaratannya. Dia kemudian melepas celana dalamnya dan membiarkan dia masuk ke dalam dirinya. Di tengah transaksi terlarang tersebut, sebuah drone patroli menangkapnya dan langsung melepaskan tembakan, menewaskan pelanggar hukum di tempat. Salah satu peluru mengenai kaki tahanan menyebabkan dia sangat kesakitan. Meskipun begitu, dia mengulurkan tangannya keluar dan mengambil sebuah apel dari warga yang meninggal. Dia segera melahapnya, tapi yang membuatnya kecewa, buah itu dipenuhi cacing yang membuatnya muntah. Pada malam yang sama, tahanan 37113 terbangun karena sirine yang menggelegar dan sebuah suara memberitahunya bahwa dia telah melanggar aturan penjara dengan setuju untuk menukar makanan. Pelanggaran ini mengakibatkan hukuman 7 hari insomnia yang menurut suara tersebut adalah peringatan pertama dan terakhir. Akibatnya hari-hari berikutnya terasa seperti neraka baginya karena setiap kali dia menutup matanya, sirine besar berbunyi bersamaan dengan kerlap-kerlip lampu. Dalam upaya putus asa untuk menjaga dirinya tertidur, dia membenturkan kepalanya ke dinding sehingga melukai dirinya sendiri. Terlebih lagi, kurang tidur yang berkepanjangan membuatnya mengalami halusinasi di mana dia membayangkan sosok agung yang menyerupai bayangan cerminnya. Akibatnya 7 hari berlalu dan hukumannya pun berakhir. Otaknya yang lelah akhirnya mendapatkan istirahat yang dibutuhkannya. Setelah itu dia akhirnya tertidur selama berhari-hari. Suatu malam dia mendengar suara kembang api. Dia pun bangun untuk melihat keluar dan melihat langit yang mekar dengan kembang api berwarna-warni. Ternyata warga sedang merayakan tahun baru. Untuk menghormati acara ini, amnesti diumumkan bagi para tahanan di kotak isolasi, tidak termasuk mereka yang dihukum secara politik. Dengan demikian, tahanan 37113 tetap menjalani hukumannya. Suatu hari seorang wanita tua berjalan ke kotak penjara dan berbicara dengan tahanan 37113. Dia berbagi pengalaman mengerikannya selama 15 tahun di kurungan serupa, mengakui bagaimana hal itu membentuknya menjadi orang yang tangguh, namun tidak menyenangkan. Dia kemudian melemparkan jilat tua berkarat ke arah tahanan dan berjalan pergi.
Di adegan berikutnya, tahanan 3711 sekali lagi didekati oleh penggila Shakespeare yang sama dari sebelumnya. Tahanan awalnya percaya bahwa dia hanyalah halusinasi, tetapi gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia nyata. Dia pun kemudian menawarinya air dan membacakan paragraf lain dari buku Shakespeare. Meski pertemuannya singkat, hal itu bisa meredakan rasa sakitnya yang berkepanjangan. Adegan kemudian dipercepat ke beberapa bulan kemudian dan perut tahanan 37113 membesar. Di sini kita mengetahui bahwa dia sekarang sedang mengandung bayi dari pria yang menawarkan apel sebelumnya. Pada malam hari, gadis penggila Shakespeare datang ke tahanan 37113 dan mengungkapkan keinginannya untuk menyelamatnya dari penangkaran. Namun sistem keamanan mendeteksi gangguan yang menyebabkan alarm berbunyi. Merasakan bahaya yang akan terjadi, gadis itu bergegas pergi setelah sirene itu berhenti. Keesokan paginya, seorang warga mendatangi tahanan 37113 dan bertanya apakah dia menginginkan belas kasihan. Ketika yang terakhir menegaskan, pria tersebut menunjukkan padanya kotak penjara lain di kejauhan yang tampaknya telah dibakarnya sebagai bentuk belas kasihan. Melihat hal ini, dia menolak menerima belas kasihan tersebut dan memilih untuk melanjutkan kehidupannya yang menyedihkan. Beberapa bulan berlalu, tahanan 37113 mengalami permulaan persalinan. Setelah menahan rasa sakit dalam waktu yang lama, dia akhirnya berhasil melahirkan bayinya di dalam kotak. Begitu dia menggendong bayinya, dia merasa sangat bahagia hingga dia melupakan rasa sakit yang dia derita selama bertahun-tahun. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama karena sistem keamanan segera mendeteksi adanya jiwa tambahan di dalam ruangan tersebut. Akibatnya, ia melepaskan gas yang bertindak sebagai anestesi, membuatnya tidak sadarkan diri. Saat dia sadar kembali, anaknya sudah tiada. Hal ini mendorongnya untuk menangis dengan panik, berteriak agar bayinya kembali. Namun seperti biasa, permohonannya tidak dikabulkan. Suatu saat, kotak tahanan 37113 dihantam gelombang laut dan hujan badai, sehingga air mulai terisi di dalamnya. Saat ruangan itu basah kuyup, dia mulai menggigil kedinginan. Selain itu, sistem keamanan tidak berfungsi karena air, sehingga kehadirannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap kurungan. Akibatnya, pihak berwenang dari luar yang sama sekali tidak menyadari cobaan yang sebenarnya mengeluarkan peringatan bahwa jika gangguan tersebut tidak diselesaikan dalam beberapa detik, tahanan tersebut akan dimusnahkan. Saat hitungan mundur berlangsung, tahanan berjuang agar tidak tenggelam dalam air yang meninggi. Segera setelah itu, hitungan mundur mencapai 0 dan drone patroli muncul untuk mengangkutnya untuk dimusnahkan. Namun di tengah perjalanan, drone tersebut tersambar petir sehingga menyebabkan kotak tersebut terjun ke laut. Dalam adegan terakhir, kita melihat beberapa warga bermain di garis pantai ketika mereka melihat sebuah kotak penjara yang terdampar di pantai bersama dengan tahanan 37113. Terlepas dari itu, mereka memilih untuk mengabaikannya dan berjalan menjauh dari tempat kejadian, meninggalkan tahanan yang tidak sadarkan diri.